Tidak kenal? Kasih keraslah dikit Pak. Kalau tidak kenal? Kalau sudah kenal? Itu dia. Itu dia. Jadi tidak salah kalau saya perkenalkan kan? Nama saya sebutkan aja langsung ya, jangan tahan-tahan sedikit toh, sebab dipotong-potong bisa nyasar kan. Jadi nama saya Pendeta Marisi Nainggolan STH, melayani di GPD Anugerah Jalan Merdeka Kayu Jati, Penyambungan Mandailing Natal. Boleh dikatakan saudara tempat kami jauh, dan boleh dikatakan juga dekat. Jauh dekatlah. Yang merasa jauh ya jauhlah, yang merasa dekat dekatlah. Jadi siapa tahu di antara saudara datang ke Penyambungan, ada sesuatu yang perlu, ya kan saudara, mampirlah di gereja GPD. Ada di situ gereja kita kecil. Jadi saudara hadir di sana, cari gereja GPDI, aku ada di sana. Amin. Siapa tahu pula anak-anak ini ada yang menjadi dokter, ya kan, ada jadi guru, cari GPD di situ. Siapa tahu ibu-ibu dia diajak oleh suaminya mau ke salon dulu, silakan mampir di rumah, apa-apa. Cuma ada syaratnya Pak. Mau syaratnya itu? Harus bawa ongkos. Sah kan? Sah. Jadi di tengah-tengah keluarga kami Tuhan anugerahkan 2 anak, ya, dua-duanya laki-laki. Dan puji Tuhan yang paling besar sudah usia 32 tahun, belum menikah, katanya jodohnya belum lahir, urusan dia lah itu, ya kan? Lalu yang nomor 2 baru 22 tahun, puji Tuhan sudah mengajar saudara karena sudah sarjana. Dia bilang begini, Pak, aku kapan nikah katanya, urusan mulai itu, kan begitu. Jadi saudara saya kasih kebebasan, tapi memiliki sportivitas, sopan dan aturannya. Baik buat bapak-bapak majelis gereja, ibu-ibu sidang jemaat Tuhan yang saya cintai pada siang menjelang sore hari ini, terima kasih atas kesempatan kalau saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya berharap tidak sekedar untuk keluar begitu, tetapi betul-betul menjadi bagian saya, bagian saudara, dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi Pak majelis gereja, kehormatan ini luar biasa saya rasa saudara, karena nggak ada menolak begitu, ya kan? Kalau aku ditolak langsung pulang saya. Tolong Pak antarkan saya ke jalan, bilangnya itu. Lalu mereka menyambut dengan baik. Oke. Saya kutip dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saudara, jangan fokus dengan wajah saya yang hitam ini, tetapi kita akan fokus dengan firman Tuhan. Amin. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, untunglah kamu Tuhan. Kalau aku Tuhan tidak akan bisa Tuhan, betul? Betul kan? Untunglah kamu Tuhan bagi kami. Karena kenapa? Saya pelajari saudara sedikit, saya pelajari pribadinya Tuhan itu memang luar biasa, tak pernah membeda-bedakan. Sekiranya Tuhan membedakan saudara, orang putih masuk surga katanya, aku tak masuk surga karena aku hitam kan? Ya orang kita gemis yang ke surga semua. Jadi saya bilang Tuhan itu adil. Amin. Amin. Saudara mau hitam seperti saya hari ini, banggalah saudara. Bangga enggak? Ini bukan bela diri Pak Kulili, memang kenyataan. Saya bangga menjadi orang hitam saudara. Karena kenapa? Usia saya sekarang baru 62 tahun, masih muda. Jangan kata orang. Betul kan? Masih muda kok. 62 tahun kan, masih muda. Lalu saya bilang begini, sepanjang perjalanan yang saya jalani saudara, hampir seluruh Indonesia, saya bilang begini, baik kepada semua orang,
saya menjadi orang yang terbangga. Aku bilang, kenapa? Karena tidak, saya bukan merendahkan orang putih, tidak. Saya salut dengan orang putih. Saya bilang begini, tak pernah aku dengarkan di mana-mana dikatakan putih manis. Tak ada kan? Ada pernah? Ada. Lalu yang dibilang apa? Manis. Ulangi sekali lagi dulu. Hitam manis. Yang merasa diri hitam manis hari ini tepuk tangan buat Tuhan. Iya kan? Yang putih pun sekarang diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita diberkati oleh Dia yang Maha Kuasa. Namun pasal yang pertama ayat yang ke-7, yuk kita lihat ayat ini. Dia katakan demikian, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Lah, kok nggak ada bilang amin ya? Inilah yang kutakutkan tadi, kalau sudah lapar bisa lupa. Saya bilang kalau lupa boleh, tapi jangan dilupa-lupakan. Betul Ibu? Saya mau tanya, kira-kira yang suka lupa-lupakan kaum bapak atau kaum ibu? Siapa? Berani aku ngomong. Kalau saudara pernah melupa-lupakan, jangan lupa-lupakan lagi ya kan? Ya Pak ya. Kalau sudah waktunya setor gaji sama istri, jangan lupa-lupakan. Amin. Amin. Jangan ibu-ibu yang jawab amin. Bagian bawah bapak ini. Ya kan? Nah, ibu-ibu begitu. Kalau sudah punya suami kasih uang, udah berdiri, udah bersiul-siul di depan, tidak mau tahu juga lupa-lupakan, jangan. Bukan amin ya. Ini kadang-kadang saya ragu dengan ibu-ibu ini, egoisnya tinggi sekali Pak. Iya. Tapi di sini tidak ada egois, semua orang baik-baik untuk Tuhan. Kita melihat dalam ayat ini bahwa Nahum katakan, dia buka, dia dengan jelas menyebutkan bahwa Tuhan itu baik. Lalu saya berpikir, saudara, kira-kira sejauh mana yang Tuhan sudah kerjakan bagi umat manusia ini? Nanti kita akan lihat satu persatu. Supaya saudara jangan tegang. Boleh aku tanya? Boleh? Atau begini aja lah, biar santai. Aku aja menanyakan kurang apa namanya, kurang apa dia ini Pak Pendeta ini datang cuma nanya doang katanya kan? Sesama kalian yang tanya, bilang begini, Pak atau Nur atau sebutkanlah namanya. Ibu-ibu begitu bilang begini, berapa untungmu seminggu ini, bilang dulu. Ayo, tanya dulu, berapa untungmu seminggu ini, bilang dulu. Kok malah takut ini Pak? Pak majelis gereja kok malah takut ngomong sama kita ya? Takut ketahuan itu untungnya begitu. Iya. Ya Tuhan. Oke, kalau saudara takut bilang itu, sekarang tanya, bilang begini, berapa kerugianmu seminggu ini, bilang dulu. Ayo. Gak ada yang rugi seminggu ini? Apa gitu anak begitu? Luar biasa diberkati. Tapi ingat baik-baik, saudara, saya boleh katakan, serugi-ruginya pun kita sepanjang satu minggu ini, Tuhan tetap berbuat baik. Katakan amin. Dan seuntung-untungnya pun kita seminggu ini, saudara, satu pun di antara kita tidak ada yang sombong. Tepuk tangan buat Tuhan. Ketika model seperti ini kita miliki, saudara, saya percaya Tuhan itu senyum-senyum melihat kita. Gak cemberut-cemberut dia.
Meskipun kita hitam-hitam, saudara, disenyumi kita. Karena apa? Karena ada sukacita di hati kita. Haleluya. Saudara mau tahu, bapak ini pernah jalan-jalan ke Penyambungan, istri saya sudah dikenal. Istri saya ya cukup lumayan, saudara, ya pasti cantik. Ya iyalah, masa pendetanya ganteng, istrinya nggak cantik? Jadi harus ada ketemunya. Istri saya orangnya, saya bangga, saudara, kalau dia terakhir kami timbang-timbangan, saya 70 kilo, istri saya 110 kilo. Jangan ketawa lah, berdua kan nanti ibu-ibu gemuk semua. Tapi aku bilang begini sama dia, saudara, kalau nampaknya kurang cocok, aku katakan itu, kamu baik, aku bilang dia. Kalau mungkin kurang garam, itu daging yang dimasak, saya katakan pas, saudara. Dia senyum terus, makanya gemuk. Ada yang tertekan batin di sini, Bu? Ada yang tertekan batin? Gak perlu kita tertekan batin, obati dia dengan rasa senyum. Nahum katakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian setiap orang yang bermasalah, setiap orang yang berpenyakit, setiap orang yang menderita. Dan dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun golongannya. Dia sama rata kita di hadapan Tuhan. Amin. Lalu kalau demikian, saudara, kira-kira masih ada peluang untuk kita sombong? Tidak, menurut saya, menurut Alkitab. Tapi kadang-kadang, saudara, aku tidak sadarkan, begitu aku naik mobil Fortuner, padahal Fortunernya pun pinjaman, kupingku jadi naik, Pak. Itu manusia, betul kan? Ya, jujur aja kita, betul kan? Saya pernah nyetir mobil Fortuner, saudara. Gak sadar saya itu mobil pinjaman. Gak sadar saya itu mobil orang, saudara. Enak juga yang nyetir mobil Fortuner. Puji Tuhan kalau jemaat di sini nanti suatu ketika memiliki mobil Fortuner, jangan lupa lah kami yang nggak punya mobil, ya. Ingatlah kami. Tuhan itu baik. Dia menjadi tempat pengungsian ketika kita mengalami sebuah kegalauan, sebuah keputusasaan, ya. Dia lakukan yang paling terbaik.